Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Sanadila dengan NIM 230210002. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan suatu dongeng untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Kamaluddin M.Hum. Selamat menyaksikan. Dongeng ini berceritakan tentang Cinderella, kebaikan hati dan keberanian. Jadi, pada suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Cinderella, atau biasa disebut Ella. Ella ini dari kecil sudah diajarkan dan ditanamkan tentang nilai-nilai kebaikan dari orang tuanya. Orang tuanya sudah mengajarkan kebaikan hati agar ia menjadi anak yang tulus, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Dan tidak hanya kepada teman-temannya saja, Ella pun baik kepada hewan-hewan. Ketika ada anak burung yang tersesat, ia mengembalikan kepada sarangnya. Baik sekali, bukan? Ella berjanji untuk baik hati. Ia berjanji untuk memiliki keberanian. Namun pada suatu hari ada suatu kabar duka yang menimpa Ella, yaitu ibunda Ella meninggal dunia. Ella tentu sangat sedih. Namun tidak lama kemudian ayahnya menikah lagi. Istri barunya memiliki 2 anak perempuan. Ella menghadapi perubahan itu dengan berani. Ia menyambut keluarga barunya. Tetapi keluarga barunya itu dan anak dari istri barunya seperti tidak suka kepada Ella. Ia seperti berniat jahat kepada Ella ataupun memiliki hati yang iri. Ella pun memiliki teman, yaitu tikus. Tikus menjadi sahabatnya di rumah. Ella sering menyisihkan makanan untuk tikus-tikusnya. Nah, keluarga barunya memiliki seekor kucing yang jahat. Namun Ella ingin memastikan tikus-tikus itu baik-baik saja. Nah, ayah Ella sering pergi jauh. Ella menghadapi saat-saat sulit. Ia sering sendirian dan sering disuruh-suruh oleh keluarga barunya, apalagi anak dari istri barunya. Namun Ella berusaha untuk tetap baik hati. Namun tidak lama kemudian ayah Ella meninggal juga. Ella sangat sedih dan keluarga tirinya menjadi semakin kejam. Mereka menyuruh Ella mengerjakan semua tugas rumah tangga. Nah, pada suatu saat Ella berkuda melintasi hutan. Ia ingin menjernihkan pikirannya. Dan ia tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berburu. Dengan berani, Ella menyelamatkan seekor rusa jantan dari perburuan itu. Nah, lalu Ella bertemu seorang pemuda bernama Kit. Kit menyukai keberanian Ella. Ella juga menyukai kelembutan Kit. Jadi mereka itu saling melengkapi. Nah, suatu hari Ella bersiap-siap untuk pesta dansa kerajaan. Ia berharap Kit akan datang atau akan ada di sana. Tapi keluarga tiri Ella merasa iri. Ella memiliki kecantikan dan keanggunan. Mereka tidak ingin ia pergi ke pesta dansa, maka mereka merobek gaunnya. Mereka mengacaukan acara Ella. Dan akhirnya keluarga tiri Ella pergi ke pesta dansa, sedangkan Ella ditinggal sendirian di rumah. Ella pun menangis. Lalu tiba-tiba ada seorang pengemis tua datang. Ia memerlukan bantuan. Ella memberinya makanan dan minuman karena ia merasa kasihan dan ingin menolong pengemis itu. Tapi wanita itu ternyata bukan pengemis. Ia berubah menjadi ibu peri Ella. Menarik sekali, bukan?
Yang tadinya Ella kira itu adalah pengemis tua, tiba-tiba berubah menjadi ibu peri yang sangat cantik. Ia membalas kebaikan Ella dan ia merapalkan mantra. Karena ibu peri Ella merasa terbantu akan kebaikan Ella, jadi ia membalas kebaikan Ella dengan cara ia membantu Ella pergi ke pesta dansa. Ia mengubah labu menjadi kereta kencana. Ia juga mengubah tikus-tikus menjadi kuda. Akhirnya mantra itu memperbaiki gaun Ella yang sebelumnya dirobek oleh keluarga tirinya dan memberinya sepasang sepatu kaca. Ella pun tampak dan merasa sangat cantik. Akhirnya ia akan pergi ke pesta dansa kerajaan. Itu impian yang menjadi kenyataan. Ella pun naik ke kereta kencana ajaib itu. Ia menempuh perjalanan ke pesta dansa dan ia tak sabar untuk menikmati malam itu. Ia juga tidak sabar untuk bertemu Kit, laki-laki yang ditemuinya di hutan. Itu dia kisah Ella. Ella tahu semua akan baik-baik saja. Ia memiliki kebaikan hati dan keberanian. Kekuatan dan keajaiban ada di pihaknya. Dan ia akan hidup bahagia selamanya. Nah, itu dia dongeng singkat mengenai Cinderella. Menarik sekali bukan? Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kebaikan itu tidak selalu dibalas dengan orang yang sama. Bisa jadi kebaikan itu dibalas dengan cara yang lain. Seperti kisah Ella tadi, ada seorang pengemis tua yang berubah menjadi ibu peri, lalu menolong Ella. Unik sekali bukan? Maka dari itu, teruslah menjadi orang yang baik dan berbudi pekerti. Kita tidak boleh bosan untuk terus menjadi baik setiap harinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.